Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading general Pisces, khusus untuk karir dan kesehatan dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Februari 2022. Dan readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% sesuai dengan energi kamu secara personal ya. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak. Jangan dipaksakan, jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Sebelumnya saya minta maaf juga untuk beberapa di antara kamu yang menantikan ramalan karir ya. Beberapa minggu yang lalu ya, untuk beberapa minggu dari readingan karir tidak saya upload berhubung kondisi kesehatan saya kurang bisa diajak kerja sama. Ya agak ini ya, lelah gitu ya, jadi membaca banyak kartu sepertinya nggak sanggup gitu. Jadi saya memutuskan pada akhirnya cuman asmara saja yang saya baca. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan konsisten dan semoga ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian bisa memaklumi hal itu gitu. Oke, ada The Tower, Knight of Swords, Six of Cups, ada Eight of Wands, Six of Pentacles, Ten of Wands, dan juga Eight of Swords. Wow, ada semacam trauma ya. Ada rasa trauma, khawatir yang sangat besar. Ada pikiran-pikiran negatif juga ini untuk masalah keuangan atau pekerjaan kamu. Ya, sepertinya ada ini beberapa di antara kamu menginginkan adanya ini ya, adanya bentuk kerjasama yang baik dengan pasangan, dengan orang-orang sekitar. Ada juga beberapa di antara kamu yang teringat masa kecil ya, dulu senang banget gitu ya kan, dulu nggak susah ya, sekarang harus usaha sendiri, harus kerja sendiri kan gitu. Kalau nggak kerja nggak dapat uang gitu ya kan. Ya manusia seperti itu ya kan, semakin bertumbuh besar dewasa ya semakin berat itu beban hidup itu terasa gitu ya kan. Kalau anak kecil ya masih enak hidupnya gitu ya kan, karena dia nggak memikirkan pekerjaan, nggak mikirin dari mana jalannya masuknya uang gitu ya kan. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu ini, saya lihat di minggu ini teringat kenangan dengan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kamu. Ya, teringat masa-masa itu menyenangkan gitu ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu malah sebaliknya gitu. Kenangan bersama dengan orang-orang di masa lampau ini membuat kamu trauma gitu. Ada rasa khawatir yang sangat besar. Bisa jadi kamu pengalamannya dengan orang-orang lama ini kurang baik. Itu mempengaruhi mental kamu, kepercayaan diri kamu terhadap bidang atau terhadap orang-orang di sekitar kamu sekarang. Ya, saya ngelihat di sini sepertinya ya ada sesuatu yang terjadi mendadak ini. Ada energi surprise ini ya untuk The Tower ya. Ya, ada konflik, ada semacam pertikaian, beda pendapat ya, seperti menjatuhkan ini ya. Bisa jadi ada orang yang mau menjatuhkan kamu ini, partner kerja kamu, orang-orang terdekat kamu ya, secara terang-terangan ya. Ini seperti ngeles gitu ya, dia yang buat salah tapi yang disalahkan kamu gitu ya. Seperti apa nih, kambing hitam, kamu dikambing hitamkan gitu ya. Ya, bagaimana supaya dia tampak baik, bagus di mata bos ya, atasan, dan kamu yang tampak ini salah gitu. Padahal sebenarnya kalau di sini saya lihat ya, ini nggak sepenuhnya kesalahan kamu. Ya, ada Four of Pentacles ya. Kalau saya ada salah mengucapkan namanya ini tadi, mohon maaf ya. Ya, Four of Pentacles ya, ada rasa kekhawatiran. Ya, mungkin kondisi atau situasi konflik ini membuat kamu jadi khawatir, insecure ya, gak nyaman berada di lingkungan pekerjaan ini gitu. Bisa jadi pekerjaan yang kamu geluti ini membuat kamu kurang yakin ya, atau kurang nyaman untuk masalah keuangan kamu. Kamu khawatir uang kamu gak akan cukup memenuhi kebutuhan kamu ke depannya gitu, atau kurang mencukupi
ya target atau income yang akan kamu dapatkan kurang yakin ini bakal mencukupi kebutuhan kamu ke depan gitu. Ya. Ada Knight of Swords. Ya, untuk Knight of Swords saya ngelihat ini semacam komitmen atau ketegasan dari diri kamu sendiri ya. Ya, ada juga ini kemampuan dari beberapa di antara kamu cepat di dalam bertindak. Jadi kalau misalnya ada masalah nih ya, kamu terlibat di dalam masalah ini, kamu langsung cepat nih cari solusi, tegas di dalam berkomunikasi juga. Dia juga ini juga memiliki mental yang bagus ya, mental baja gitu ya. Ya, bahkan untuk ngebela diri sendiri pun dia memiliki kemampuan itu gitu. Ketika kamu di sini dia apa ya, dimanipulasi atau kamu seperti ya ada semacam pemutarbalikan fakta di sini ya. Kamu yang jadinya dipersalahkan gitu, tapi di sini ada self defense. Kamu melawan. Ya, saya nggak setuju. Ini bertentangan ini ya kan. Ini dengan ini. Ya, ada juga beberapa di antara kamu saya ngelihat ini atasan dengan bawahan. Kamu dengan atasan nggak sesuai frekuensinya ini. Nggak setuju kamu dengan apa yang dilakukan oleh atasan atau tindakan-tindakan atasan kamu gitu. Ada hal-hal yang tidak kamu setujui gitu ya. Ya. Untuk Ten of Wands-nya ya ada banyak nih tanggung jawab atau pekerjaan, tugas yang harus kamu selesaikan di minggu ini. Bisa jadi kamu komplainnya di sini ya. Terlalu banyak pekerjaan. Bagaimana bisa saya seorang diri atau dalam waktu dekat seperti ini bisa diselesaikan gitu ya. Jadi ada komplain gitu ya. Ada rasa khawatir, sanggup nggak, bisa nggak aku menyelesaikan ini gitu. Oke, untuk debat sama dedeknya ada Seven of Pentacles ya, dan juga Three of Wands ya. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu ada ini jadinya berpikir ulang ya, mempertimbangkan lagi situasi pekerjaan, lingkungan pekerjaan ini ya, atau bidang yang kamu geluti. Ini aku tetap bertahan di sini atau aku tinggalin aja deh, gimana ya gitu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu di sini ya. Untuk Pisces, sepertinya ada beberapa di antara kamu ini yang dealing dengan seseorang, bisa jadi ini dengan atasan kamu ya, energinya Sagittarius, Aries, Leo nih yang konflik sama kamu ya. Oke, saya klarifikasi. Ada the Wheel, the Empress, King of Pentacles, Five of Swords, Three of Pentacles, Knight of Wands, dan juga Nine of Cups. Oke. Ya, ini Page of Wands dan juga ada High Priestess ya. Oke, ya memang penting sih untuk Pisces ya. Ketika kamu ada rasa trauma, takut, khawatir luar biasa, masalah kenyamanan hidup atau masalah keuangan kamu ya, target kamu bisa tercapai apa enggak gitu ya kan, bisa enggak kamu menyelesaikan tugas atau tanggung jawab ini nih, project ini gitu ya kan, sesuai dengan ekspektasi enggak hasilnya nanti ya. Ada semacam komplain yang kamu lakukan di sini ya. Ada ini juga beberapa di antara kamu memiliki tugas, tanggung jawab atau project yang belum selesai ya. Karena belum selesai ini jadi bumerang, jadi konflik ya. Bisa jadi konflik batin yang kamu miliki, bisa jadi konflik antara kamu dengan partner kerja kamu atau dengan atasan. Karena di sini ada Three of Pentacles ya, harus ada kerjasama nih, kerjasama yang baik, yang kreatif ya, yang saling kontributif supaya kekhawatiranmu ini tidak terjadi ya, supaya tugas tanggung jawab bersama ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Ada Knight of Wands nih ya, harus ada lah ibaratnya kemampuan untuk mengambil resiko ya. Bisa jadi ada di sini resiko ya. Ada resiko untuk tugas-tugas di sini. Nggak mudah mungkin untuk dikerjakan ya. Tapi yang namanya
pekerjaan pasti selalu ada resikonya gitu ya kan. Bisa jadi resikonya memang besar di sini ya. Tapi kalau ada kerjasama yang baik antara kamu dengan atasan kamu atau partner kerja kamu, ya untuk kamu yang berumah tangga ini juga bisa ya, kerjasama yang baik dengan pasangan. Ya, apa yang kamu khawatirkan untuk hal-hal yang tidak baik itu tidak akan terjadi. Ya, apa yang merupakan beban hidup tanggung jawab itu bisa terpenuhi gitu ya, bisa diselesaikan. Ya. Dan untuk beberapa kamu di antara kamu Pisces harus bisa ini senantiasa sepertinya bersabar ya, mengontrol diri juga ini ya, mengenai konflik di sini nih, ya, atau urusan-urusan yang belum selesai, ya, harus senantiasa bisa mengontrol diri untuk The Empress. Ya, jangan impulsif di dalam bertindak. Ya, ketika kamu mengerjakan banyak pekerjaan di sini ya, jangan asal dikerjain gitu ya, karena yang penting siap, jangan seperti itu. Harus sabar, harus tekun, harus teliti juga. Walaupun di sini tidak ada Knight of Pentacles atau Knight of Swords ya, walaupun tidak ada di sini ya, tapi menurut saya ya harus ada di sini ketelitian. Ya. Karena sifat dari Knight of Wands itu adalah impulsif dia. Ya. Di satu sisi dia juga bisa berani dia di dalam mengambil risiko gitu ya. Ketika sudah terdesak. Ya. Namun di sini ya beberapa di antara kamu bisa jadi ya, kamu kerjakan juga ini cepat-cepat gitu ya, tidak ada masalah gitu. Ya, karena di kartunya saya nggak ngelihat memang ada Knight of Pentacles atau Knight of Swords, cuman ya ada baiknya ya kan. Ini sebagai saran aja untuk Pisces, berhati-hati tetap di dalam mengerjakan tugas atau proyek kamu gitu ya. Jangan asal-asalan gitu ya kan. Tetaplah teliti gitu ya. Terus fokus pada kerjasama yang kooperatif gitu ya. Jangan terbawa situasi emosional lah gitu. Kalau kamu tahu partner kerja kamu atau atasan kamu ini nggak sevibrasi dengan kamu, nggak cocok sama kamu gitu, itu agak dikesampingkan aja dulu sedikit gitu ya, supaya tugas di sini bisa terselesaikan gitu ya. Sedikit bersabarlah dulu di minggu ini gitu, menghadapi orang-orang yang seperti ini gitu ya. Jangan diambil hati gitu ya kan. Iya. Jadi bakalan ada perubahan-perubahan yang lebih baik kalau kamu bisa mengontrol diri. Ya, jangan diambil hati untuk orang-orang yang tidak sevibrasi dengan kamu. Kalau misalnya partner kerja kamu ini ya adalah orang-orang yang tidak sevibrasi tadi, mau nggak mau ya kan kamu harus tetap berada di sana kan gitu ya. Ya, kontrol diri, pikiran, emosi itu aja paling penting gitu ya di minggu ini gitu. Ya. Kalau untuk Five of Swords sebenarnya ini adalah peringatan untuk kita kalau misalnya dapat kartu seperti ini ya. Kita lagi dealing nih dengan orang yang tidak sama visi dan misinya, tidak sama frekuensi atau vibrasinya, selalu bertentangan gitu. Ada niatan untuk menjatuhkan gitu ya. Ya, pastinya dengan orang-orang yang memiliki vibrasi tidak sama, pasti nggak nyaman ya bekerja sama gitu ya kan. Ya, baiknya memang keluar dari lingkungan yang toksik atau yang tidak sevibrasi sebenarnya, cuman kadangkala kondisi yang namanya kita kerja di suatu perusahaan atau instansi, mau nggak mau ya tetap sama orang ini nih gitu. Ya, kembali lagi pada akhirnya pada diri sendiri, kontrol emosi dan pikiran kan gitu ya. Jadi lebih berpikir ke cooperation gitu ya, atau prinsip profesionalisme gitu ya, lebih profesional aja di minggu ini untuk Pisces. Dikesampingkan situasi yang nggak sepadan, nggak sevibrasi, nggak cocok sama kamu gitu ya. Oke, saya ngelihat di sini ada King of Pentacles, bakalan ada keberuntungan yang tidak diduga-duga ya. Ya, walaupun tadinya kamu di sini berpikir negatif, khawatir ya,
ini nggak akan berhasil, ini tugas-tugas ini gitu ya, nggak akan ada jalan keluar, nggak akan ada perubahan gitu ya, ke yang baik gitu ya kan. Ya, tapi pada akhirnya ada keberuntungan nih dalam hal keuangan. Ya, bisa terselesaikan masalah yang ada di sini gitu. Tapi saya nggak ngelihat ini sepenuhnya energinya baik ya. Ini aneh juga ini untuk Pisces ini gitu. Ibaratnya gini loh, seberapa rumit pun hubungan kamu dengan pekerjaan atau orang-orang sekitar kamu, ini ada black and white gitu ya, tapi rezeki itu tetap mengikuti kamu gitu. Beruntung loh kamu gitu. Ibaratnya kamu terberkati gitu ya di sini ya. Oke, saya akan buka di sini spiritual guidance kamu ya. Untuk spiritual guidance kamu, Pisces. Oke. Release resentments about money. Face your financial fears. Conscious consumer ya. Ya ini sama ini untuk ketiga elemen dari tadi ya, Cancer, Scorpio sama Pisces ya. Harus ada kesadaran di dalam mengkonsumsi, membeli barang-barang yang tidak penting gitu ya. Belilah barang yang kamu butuhkan, bukan yang dibutuhkan oleh nafsu gitu ya, atau style gitu ya. Cantik sikit beli gitu ya kan. Harus dipikirkan untuk jangka panjang keuangan kamu. Oke, yang pertama ada release resentment about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentment about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunities. Ya, kadang-kadang memang kalau kita udah banyak tanggung jawab gitu ya, namanya ngejar target juga ya, atau memenuhi kebutuhan gitu ya, ada goal yang harus diwujudkan. Kadang karena ada tantangan itu, ada masalah juga dengan orang-orang sekitar gitu ya kan, itu membuat kita kadang upset atau gimana ya, jadi terdiam gitu ya, nggak bersemangat. Tapi ingatlah kembali bahwa kadang ya justru tekanan atau orang-orang di sekitar kita ini nih ya, ini bisa jadi force ya. Ambil sisi positifnya aja gitu. Itu jadi force buat kita untuk menunjukkan bahwa aku lebih baik dari kamu loh gitu. Jadi kamu jadinya belajar untuk lebih baik lagi kan gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ada di sini bentuk kerjasama dengan partner kerja, tapi di sini ada semacam kompetisi nih, kompetisi yang nggak sehat gitu. Ada semacam saling menjatuhkan gitu. Energi yang cemburu juga ada di sini gitu ya. Ya. Dan iya, kalau hal-hal semacam ini jadikan, ambil nilai-nilai positifnya gitu ya. Kadang kita dipertemukan dengan orang seperti ini atau situasi yang kompetitif ini ya, justru ngedorong kita menjadi berkembang gitu ya. Jadi belajar juga bagaimana kita meningkatkan ini ya, social intelektual atau emotional intelektual ya, itu bagus ya kan. Pengembangan diri atau pengembangan karakter ya. Nggak semua orang ya kan yang memiliki intelektual yang tinggi, IQ, bisa memiliki EQ atau SQ yang bagus gitu. Malah yang SQ sama EQ bisa jadi pemimpin loh gitu, yang IQ jadi bawahan. Karena yang memiliki IQ yang tinggi tidak memiliki SQ dan EQ yang bagus gitu ya. Jadi SQ itu social intellectual, EQ itu emotion intellectual yang berhubungan dengan emosi. Ya, jangan terlalu banyak khawatirnya lah di sini ya. Lakukan ini, see money as a tool you can use to better the world, and this shit will help you attract support and golden opportunities. Ya, jangan semacam ini ya. Kadang di sini saya ngelihat juga beberapa di antara kamu seperti menjadikan uang itu apa ya? Seperti gimana ya, haus akan uang gitu ya, atau
tujuan utama adalah uang gitu, jadinya makanya kamu bekerja keras atau kamu belajar gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Ya, ada banyak orang menilai konsep uang itu berbeda-beda gitu ya. Ada orang kan bekerja untuk uang kan gitu ya. Tapi sebenarnya konsep yang benar menurut saya ya, spiritual guidance-nya juga berkata demikian di sini, bahwa uang itu bakal mengikuti kita kalau kita memiliki kualitas yang bagus. Itu intinya di sini. Ya. Bekerjalah sebaik-baiknya karena kamu memang memiliki passion di sana. Karena memang kamu memiliki dedikasi di sana. Ya, karena kamu tahu bahwa bidang ini akan membantu kamu semakin berkembang, akan membuat kamu semakin berkualitas gitu. Dan dengan demikian uang akan mengikuti kamu kan gitu ya. Semakin berkualitas kamu, semakin banyak income kamu. Ya, semakin naik gaji kamu kan gitu ya. Oke, yang kedua, face your financial fears. When you are honest with yourself about fears of success or failure, they can no longer control you. Be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness, and you will realize that you in fact have nothing to fear, and that every successful person has struggled with and release this self-doubt. Ya, ketika kamu jujur dengan diri kamu sendiri mengenai rasa takut, khawatir, atau kegagalan, ya kalau kamu terus-terusan khawatir, pikir negatif, ini lama-lama bisa jadi kejadian loh gitu ya kan. Ya, anehnya kalau Pisces ini saya lihat di kartunya anehnya gitu ya. Ya, ada konflik ya. Dan ini fokus utamanya saya lihat lebih dari diri kamu. Bisa jadi karena pengalaman kamu berinteraksi dengan orang-orang yang vibrasinya nggak cocok sama kamu jadi pikirannya negatif di sini gitu ya, terhadap orang-orang sekitar atau terhadap pekerjaan gitu ya. Kamu juga jadi berpikir negatif atas keberhasilan kamu atau peruntungan kamu gitu. Anehnya, kamu berpikiran negatif pun keberuntungan tetap menimpa kamu gitu. Kamu nggak yakin kamu akan untung, tapi untung gitu. Kamu nggak yakin kamu akan berhasil, tapi berhasil. Apa yang kamu inginkan kamu dapatkan, padahal kamu nggak yakin awalnya gitu ya kan. Cuman kalau terus-terusan seperti itu ke depannya, bisa-bisa apa yang kamu yakini, apa yang kamu pikirkan terjadi gitu ya kan. Jadi spiritual guidance kamu di sini menginginkan kamu supaya kamu lebih jujur dengan diri kamu sendiri. Apa yang kamu takutkan? Apa yang membuat kamu takut mengenai kesuksesan atau kegagalan? Ya. Dan kamu harus menyadarkan diri bahwa kalau kamu berada di zona seperti ini terus, ini lama-lama bisa lebih power daripada keberuntungan ya yang kamu dapatkan, daripada energi positif yang seharusnya bisa kamu peroleh gitu. Ya, jangan kebawa khawatir terus ya. Lewat readingan ini mungkin bisa nih meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu gitu ya. Ya, dan mudah-mudahan lah. Oke, yang ketiga, consumer ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, sadar akan pola konsumsi yang kamu butuhkan. Itu lebih penting daripada membeli barang-barang yang tidak penting hanya sekedar untuk lifestyle gitu ya. Ya, intinya di minggu ini saya ngelihat kamu nggak yakin, tapi kamu mendapatkannya. Ya, ini kamu harusnya belajar bersyukur nih. Artinya semesta itu memberikan kamu berkat gitu ya kan. Ya itu aja sih. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok, tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat untuk Pisces. Dan semoga berbahagia di minggu ini. Goodbye.